Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini Bu Guru akan menjelaskan tentang bentuk dan fungsi tubuh tumbuhan. Ya. Pada pelajaran IPA tema 3 ini adalah bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama ada bunga, daun, lalu buah, batang, dan juga akar. Untuk yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu tentang akar. Nah, di sini sudah ada gambar akar dan juga bagian-bagian akar. Yang pertama di sini ada tudung akar ya. Paling bawah ini namanya tudung akar. Tudung akar itu berfungsi untuk melindungi akar pada waktu menembus tanah. Kemudian ada bagian yang kedua yaitu ujung akar. Ya, ujung akar. Ujung akar ini berfungsi untuk pemanjangan akar, tempat pemanjangan akar, karena ujung akar merupakan titik tumbuh akar. Selanjutnya bagian yang ketiga ada batang. Batang akar. Gambarnya batang akar ini yang warna ungu di tengah-tengah ya. Kemudian ada rambut-rambut akar. Rambut-rambut akar itu yang letaknya ke pinggir. Fungsinya itu untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Apakah fungsi akar itu? Fungsi akar yang pertama itu untuk menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Yang kedua, sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Yang ketiga, memperkokoh tumbuhan. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang jenis-jenis akar. Ya, jenis-jenis akar itu berdasarkan bentuknya dibagi menjadi dua. Kita akan bahas satu persatu. Untuk yang pertama itu ada akar tunggang. Apa itu akar tunggang? Akar tunggang itu biasanya umumnya terdapat pada tumbuhan jenis dikotil. Ya, ini merupakan contoh dari akar tunggang. Ya, akarnya itu ada satu akar pokok. Ya. Kemudian yang kedua ada akar serabut. Akar serabut itu biasanya lebih banyak dimiliki oleh tumbuhan monokotil. Ya, contohnya seperti ini gambarnya. Gambar akar serabut. Nah, kita akan bahas satu persatu akar mulai dari akar tunggang. Ya. Akar tunggang. Nah, ini contoh tumbuhan akar tunggang yang tadi. Ciri-cirinya, ciri-ciri akar tunggang itu yang pertama memiliki akar pokok. Ya, memiliki akar pokok. Ini akar pokoknya. Nah, yang kedua, akar pokok itu bercabang-cabang. Nah, akar pokok yang di sini nih, yang di sini ini bercabang-cabang. Kemudian yang ketiga, perbedaan ukuran antara akar pokok dan akar cabang terlihat jelas ya. Kalau akar pokoknya itu besar di sini ya ukurannya, kalau akar cabangnya itu kecil-kecil ya. Kemudian ciri yang keempat itu dimiliki oleh tumbuhan dikotil, sama seperti yang tadi Bu Guru jelaskan. Tumbuhan dikotil itu bisa disebut juga tumbuhan yang berkeping dua. Contohnya apa saja ya? Tumbuhan dikotil itu yang pertama ada pohon mangga. Ya, di sini akar pohon mangga itu merupakan akar
tunggang. Contoh yang kedua lagi ada pohon jeruk. Kemudian yang ketiga ada tumbuhan tomat, ya. Selanjutnya akar serabut. Nah, ini merupakan contoh gambar dari akar serabut yang tadi Bu Guru berikan contohnya. Nah, ciri-cirinya itu yang pertama berbentuk seperti serabut, ya. Seperti serabut. Ini bentuk akarnya seperti serabut, tidak seperti akar tunggang. Yang kedua, bagian ujung dan pangkal akar berukuran sama besar. Bagian ujungnya ini, bagian ujung dan pangkal, ini ujung dan pangkal itu ukurannya sama besar, berbeda dengan akar tunggang tadi. Ukurannya berbeda antara akar pokok dan akar cabangnya. Yang ketiga, semua bagian akar keluar dari pangkal batang, ya. Semua akar ini keluar dari pangkal batang. Ini pangkal batangnya, keluar semua akarnya dari pangkal batangnya. Kemudian ciri yang keempat, biasanya akar serabut itu dimiliki oleh tumbuhan monokotil atau tumbuhan yang berkeping satu. Contohnya ada padi, ya. Padi ini akarnya akar serabut. Kemudian ada rumput teki, ya, atau rumput-rumputan, bisa. Kemudian jagung, ya. Selanjutnya, nah, akar itu berdasarkan sifat dan fungsi khususnya dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada akar gantung. Akar gantung itu tumbuh pada bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Akar itu kemudian menggantung di udara, ya. Ini akarnya. Ini merupakan akar gantung, ya. Contohnya pada pohon apa? Pohon beringin, ya. Ini contoh dari pohon beringin yang memiliki akar gantung. Kemudian yang kedua ada akar pelekat, ya. Akar pelekat tumbuh pada bagian batang. Akar tersebut berguna untuk menempelkan tumbuhan itu pada kayu, tembok, atau tumbuhan lainnya. Misalnya tumbuhan sirih, ya. Ini merupakan akar pelekat. Akarnya yang melekat pada tumbuhan lain. Ada sirih, ada lada, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada akar tunjang. Akar tunjang itu tumbuh pada bagian bawah batang. Akar itu tumbuh ke segala arah. Gunanya untuk menunjang agar batang tidak rebah. Contohnya, ini merupakan tumbuhan bakau. Bisa juga ada pohon pandan, yaitu contoh dari akar tunjang. Terus selanjutnya ada akar nafas, ya. Akar nafas itu merupakan cabang-cabang dari akar tumbuhan tersebut. Akar itu tumbuh ke atas sehingga muncul ke permukaan tanah atau air. Akar nafas berguna untuk keluar masuknya udara ke dalam tumbuhan, ya. Ini merupakan contoh dari akar nafas. Selanjutnya ada akar hisap, ya. Akar hisap itu merupakan akar yang menempel kepada tumbuhan lain. Contohnya di sini ada benalu. Itu merupakan akar hisap, ya. Benalu itu akarnya menempel pada tumbuhan lain. Untuk selanjutnya, bagian yang kedua ada batang. Nah, di sini ada contoh gambar dari batang, ya. Ini batang.
Fungsi batang ada beberapa. Yang pertama itu sebagai alat pengangkut air dan mineral dari akar menuju daun. Yang kedua, sebagai penopang tumbuhan. Nah, yang ketiga itu sebagai tempat penyimpan cadangan makanan. Di sini ada struktur dan jenis batang. Nah, jenis batang itu ada 3. Yang pertama itu ada batang berkayu. Ini contoh dari batang berkayu. Ya, contohnya ini merupakan contoh pohon jati. Pohon jati itu mempunyai batang berkayu. Batang berkayu itu adalah batang tumbuhan yang mengandung kambium. Kambium pada batang membentuk lapisan kayu di bagian dalam batang. Ya, contohnya seperti ini. Pohon jati, pohon jambu, pohon mangga, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada batang basah. Batang basah adalah batang tumbuhan yang bersifat lunak dan mengandung air. Contohnya yaitu tanaman bayam. Tanaman bayam itu jika kalian remas, itu bakalan keluar air batangnya. Namanya batang basah. Untuk yang ketiga, ada batang rumput. Batang rumput ini tidak memiliki kambium. Terus tidak memiliki kayu dan tumbuhnya pendek. Ya, biasanya batang rumput itu memiliki ruas dan juga rongga. Contohnya di sini ada tumbuhan jagung. Terus tanaman padi dan juga rumput-rumputan. Nah, untuk bagian yang ketiga, di sini ada daun. Nah, ini merupakan contoh dari daun, ya. Di sini daun. Fungsi dari daun sendiri, yang pertama itu tempat pembuatan makanan atau sering kita sebut dengan fotosintesis. Yang kedua, sebagai alat pernafasan tumbuhan atau bisa kita sebut dengan respirasi. Yang ketiga, tempat terjadinya penguapan. Nah, jenis daun berdasarkan jumlah helaian daun. Jumlah helaian daun itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada daun tunggal. Ini merupakan contoh dari daun tunggal. Terus yang kedua ada daun majemuk. Ya, ini contohnya dari gambar daun majemuk. Nah, kita akan bahas satu persatu dari daun tunggal. Daun tunggal itu bila pada sebatang tangkai daun hanya terdapat 1 helai daun. Ini 1 helai daun saja, ya. Contohnya itu pada daun singkong, daun pepaya, dan juga daun pisang. Kemudian yang kedua ada daun majemuk. Daun majemuk bila pada sebatang tangkai daun terdapat beberapa helai daun, ya. Ini contohnya, ini helai ada beberapa daun, ya. Contohnya di sini ini pada daun belimbing, daun asam, terus ada daun mawar. Selanjutnya jenis susunan tulang daun. Nah, di sini ada 4 jenis susunan tulang daun. Yang pertama itu tulang daun menyirip. Kalau tadi itu
jenis helaiannya yang sekarang tentang tulangnya. Tulangnya itu ada di tengah-tengah. Ya, ini tulang. Ini bentuk dari tulang daun menyirip. Bentuknya seperti susunan sirip ikan, ya. Contohnya ada pada daun mangga, daun jambu, dan juga daun nangka. Yang kedua ada tulang daun menjari. Bentuknya seperti jari-jari tangan, ya. Bentuknya ini seperti jari-jari tangan. Contohnya ada pada daun pepaya, daun singkong, dan daun kapas. Yang ketiga ada tulang jari melengkung. Ya, ini tulang jarinya ini melengkung. Bentuknya berupa garis-garis melengkung. Contohnya daun genjer. Kemudian yang keempat ada tulang daun sejajar. Bentuknya berupa garis-garis sejajar. Contohnya daun padi, daun jagung, ada juga daun kelapa, ya, daun pandan itu contoh dari tulang daun sejajar. Untuk yang keempat kita akan membahas tentang bunga. Nah, ini adalah contoh dari anatomi bunga itu sendiri. Fungsi bunga yang pertama itu sebagai perhiasan tumbuhan. Yang kedua, sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Yang ketiga, untuk menarik serangga agar hinggap dalam dan melakukan penyerbukan. Nah, kita akan membahas tentang struktur bunga itu sendiri. Nah, ini contoh dari anatomi bunga dan juga bagian-bagian dari bunga itu sendiri. Yang pertama, ini yang di sini ini merupakan tangkai bunga. Tangkai bunga merupakan bagian yang berada pada bagian bawah bunga. Tangkai ini berperan sebagai penopang bunga dan sebagai penyambung antara bunga dan batang atau ranting. Yang kedua ada dasar bunga ini, ya. Setelah ada tangkai itu ada dasarnya, ada dasar bunganya. Yang ketiga ada kelopak bunga, ya. Yang seperti ini adalah kelopak bunga. Kelopak bunga merupakan bagian bunga yang paling luar. Kelopak biasanya berwarna hijau seperti daun atau berwarna-warni seperti mahkota. Kemudian ada mahkota bunga. Ada mahkota bunga ini yang berwarna pink ini adalah mahkota bunga. Mahkota bunga biasanya terletak di sebelah dalam kelopak dan biasanya mempunyai warna yang beraneka ragam. Mahkota bunga berguna untuk menarik serangga lain untuk datang membantu penyerbukan. Kemudian ada benang sari yang berwarna kuning ini, yang diperbesar ini merupakan contoh dari benang sari. Benang sari itu merupakan alat kelamin jantan yang terdiri dari tangkai sari dan kepala sari, ya. Benang sari biasanya terletak di tengah-tengah mahkota bunga. Kemudian ada putih, ya, yang seperti botol ini adalah contoh dari putih. Putih itu merupakan alat kelamin betina. Tadi benang sari itu merupakan alat kelamin jantan, sedangkan putih itu merupakan alat kelamin betina. Biasanya pada dasar putih itu terdapat bagian yang akan menjadi buah dan biji.
Nih, ini bakal buah ya. Di dasar putih itu ada bakal biji. Nah, berdasarkan bagian-bagian yang dimiliki bunga itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama itu namanya bunga lengkap. Bunga lengkap itu biasanya bunga yang memiliki kelopak bunga, mahkota bunga, putih, dan juga benang sari. Itu merupakan bunga lengkap. Yang kedua ada bunga tak lengkap, yaitu bunga yang tidak memiliki salah satu bagian kelopak bunga, mahkota bunga, putih, atau benang sari. Yang ketiga, bunga sempurna, yaitu bunga yang memiliki benang sari dan putih. Dan yang keempat, bunga tak sempurna, yaitu bunga yang hanya memiliki putih atau benang sari saja. Selanjutnya, bagian-bagian biji. Nah, di sini ada contoh dari bentuk biji itu sendiri. Ini ada biji dari pohon mangga. Fungsi biji yang pertama sebagai alat berkembang biak. Yang kedua sebagai tempat cadangan makanan. Yang ketiga sebagai pembentuk tumbuhan baru. Nah, di sini ada struktur biji. Ini struktur biji itu ada pusar biji, tali pusar, inti biji, dan juga kulit biji. Ya, kulit biji yang melindungi inti biji dan juga tali pusar. Selanjutnya tentang bagian yang terakhir yaitu buah. Fungsi buah yang pertama itu membungkus dan melindungi biji. Yang kedua, menyediakan cadangan makanan bagi biji agar dapat tumbuh pada saat perkecambahan. Ini merupakan contoh dari struktur buah. Buahnya Bu Guru yang diambil contohnya dari buah apel. Nah, yang pertama itu ada tangkai buah. Tangkai buah itu biasanya yang menghubungkan antara buah dan juga batang. Ini merupakan tangkai buah. Yang kedua ada kulit buah. Kulit buah fungsinya untuk melindungi daging buah dan juga biji yang ada di dalamnya. Yang ketiga ada biji. Nah, biji ini merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan juga putih. Yang terakhir ada daging buah. Ya, daging buah itu daging buah adalah daging yang bisa kita konsumsi. Nah, sekian dulu penjelasan Bu Guru tentang bagian tubuh pada tumbuhan. Semoga kalian tetap semangat belajar di rumah. Tetap jaga kesehatan. Semoga pandemi ini segera berakhir agar kita bisa bertemu dan belajar di sekolah. Sekian dulu penjelasan dari Bu Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.